Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang Kitabus Shalah dari buku atau dari kitab Sahih Fiqh Sunnah. Pasal tentang sunnatul fajri, salat sunnah sebelum salat subuh. Taqiduha min aqidi sunanir ratibah, rak'atani qabla salatil fajri. Salat sunnah sebelum subuh ini termasuk sunnah yang dikuatkan atau hukumnya sunnah muakkadah. Jumlahnya 2 rakaat sebelum salat subuh. Dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu minhu ta'ahudan ala rak'atayil fajri." Tidak pernah Nabi SAW menjadikan sesuatu dari ibadah sunnah nawafil, yaitu salat, yang amat sangat beliau pegang kuat melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat yang lainnya, lam yakun yada'ahuma abadan, selamanya Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Seandainya beliau tertinggal, maka beliau akan mengqadha'nya. Nanti akan datang penjelasannya. Wa fi lafdin, di dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, beliau menyebutkan rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh ini lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman 315, walida lam yada'aha yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiyal witra safaran wal hadaran wa kana fi safari yuwadibu ala sunnatil fajri wal witri ashaddu min jami'in nawafil
duna sairi sunan. Karena itu beliau Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir, baik di dalam safar maupun dalam kondisi mukim. Di dalam safar beliau sangatkan mengerjakan salat qobliyah subuh dan salat witir ini mengalahkan salat sunnah selainnya. Walam yunqal anhu fi safari annahu sallallahu alaihi wasallam shalla sunnata ratibatin ghairihima. Shalla sunnata ratibatin ghairahuma. Tidak pernah dinukilkan dari Nabi beliau mengerjakan salat sunnah nawafil di dalam safarnya selain dari witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini cukup bukti bahwa salat 2 rakaat sebelum subuh itu amalan yang sangat agung. Wallahu a'lam bishawab. Dan jumlah rakaatnya 2 dan diringankan. Nabi mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh itu ringan, bukan dipanjangkan. Di dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadisnya 584, Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan antara adzan dengan iqamah min salatis subhi, yaitu adzan iqamah salat subuh. Beliau kerjakan 2 rakaat yang ringan. Di dalam riwayat yang lainnya Abdullah ibnu Umar mengatakan telah memberitakan kepadaku Hafsah bintu Umar bin Khattab, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takafa al-muadzinu lis-subhi wa bada as-subhu shalla rak'ataini khafifataini qabla an tuqamus shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bila muadzin telah selesai adzan untuk salat subuh, sebelum dimulai salat subuh itu beliau salat 2 rakaat yang ringan sebelum salat ditegakkan. Jadi qobliyah subuh yang dilakukan oleh Nabi itu ringan, tidak panjang. Dalam sebagian riwayat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummil kitab. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dulu Nabi itu kalau salat 2 rakaat sebelum subuh, beliau salat dengan cara yang ringan sehingga aku mengira beliau ini baca surat selain Al-Fatihah ataukah tidak. Saking pendeknya rakaatnya. Sehingga para ulama menyebutkan rakaat yang dibaca itu dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau membaca di rakaat pertama itu Al-Fatihah dan Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua beliau membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah di dalam salat 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, beliau baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Disunnahkan selesai salat 2 rakaat sebelum subuh ini tidur miring ke sebelah kanan. Al-ittija'u 'alal janbil ayman ba'dahuma. Nabi selesai salat 2 rakaat sebelum subuh ini beliau akan miring ke sebelah kanan tidur. Ini disebabkan karena Nabi semalam beliau salat. Beliau qiyamul lail sampai witir, berkumandang adzan, salat 2 rakaat sebelum subuh, beliau tidur miring ke sebelah kanan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muadzinu bil ula min salatil fajri qama fa raka'a rak'ataini khafifataini qabla salatil fajri.
Dahulu Rasulullah SAW bila kumandang adzan yang pertama, maksudnya adalah adzan yang kita kenal sebelum iqamah. Sebelum ditegakkannya salat subuh, beliau akan salat 2 rakaat yang ringan. Ba'da ayyatabayyana al-fajr summa taji'a ala saqil ayman hatta ya'tihi al-mu'adzin lil iqamah. Selesai salat, nyata datang waktu subuh, maksudnya salat subuh, beliau tidur sebentar, miring ke sebelah kanan sampai datang kepada beliau muadzin memberitakan kepada beliau telah dikumandangkan iqamah. Ini termasuk sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin. Tapi perlu dicatat, rumah Nabi dengan masjid Nabi jaraknya dekat, sehingga muadzin datang ke rumah Nabi, kemudian Nabi diberitahukan bahwa qamat telah dikumandangkan, sehingga Nabi bangun, jalan kaki menuju ke masjid, memimpin sholat langsung. Ya, kalau antum rumahnya jauh dari masjid ini misalnya, kesini harus berkendara dengan kendaraan, kalau antum miring ke kanan khawatirnya nanti keterusan gitu kan ya. Bangun-bangun sudah duha gitu. Nah, berarti ini dipraktekannya di rumah, bukan di masjid. Kecuali antum sholat malam di masjid sampai adzan dikumandangkan, lalu antum sholat 2 rakaat sebelum subuh, imam masjidnya belum datang, antum boleh berbaring miring ke sebelah kanan, beristirahat, bukan tidur yang nyenyak. Dan ini hukumnya sunnah. Adapun tidur sampai mendengkur, sampai mengeluarkan suara atau tidur yang nyenyak, berarti membatalkan wudunya. Ketika qamat dikumandangkan, ya dia kemudian wudu kembali. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Qala Abu Malik, al-ittija'u ba'da rak'atai sunnatul fajri mustahabun bisyartaini. Tidur miring ke sebelah kanan itu sebelum salat subuh, sesudah salat qabliyah subuh, disukai dengan 2 syarat. Dia hukumnya mustahab, tapi ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ayyakuna fil baiti la fil masjid. Ini dilakukan di rumah, bukan di dalam masjid. Karena enggak dinukilkan Nabi melakukan hal itu di dalam masjid beliau. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna syakhsun mimma yastati'ul qiyamis salatil fajri wa la yanamu anha. Dia yakin tidak akan keterusan tidurnya. Dia yakin begitu kumandang iqamah dikumandangkan, dia bisa bangun kembali, sanggup untuk melanjutkan salat subuh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Bila kita ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, mengqadha'nya disyariatkan. Kalau selama ini kaum muslimin menganggap bahwa mengqadha' salat itu hanya salat yang wajib, ternyata Islam menyebutkan bolehnya mengqadha' salat sunnah. Sebagaimana Abu Hurairah menuturkan tentang Rasulullah SAW dalam salatnya. Qala arrasana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam nastayqid hatta tala'atis samsu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyakhudha kullu rajulin bi ra'si rahilatihi. Kami pernah tertidur di perjalanan bersama Nabi dan tidak ada yang bangun melainkan setelah matahari muncul. Dalam riwayat yang lain sampai kami merasakan panas cahaya matahari di pagi hari. Sehingga Nabi SAW mengatakan, hendaklah setiap orang mengambil kendaraannya dan berpindah dari tempatnya. Fa inna hada manzil, karena tempat yang kita tidur di malam hari tadi, hadarana fi syaitan, di mana kita datang di sana tadi itu ada syaitan yang hadir mengganggu kita. Qala fa fa'alana, kata Abu Hurairah, kami pun kemudian meninggalkan tempat itu. Summa da'a bil ma'i fatawadda, lalu beliau meminta 1 gayung air dan lalu beliau berwudu. Summa sajada sajadataini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Yani salat apa ya ikhwan? Salat apa ya ikhwan? Lihat lanjutannya. Summa uqimatis shalah fa shallal ghadat.
Kemudian beliau salat 2 rakaat, kemudian baru beliau mengerjakan, kemudian baru diiqamahkan dan salat subuh. Salat subuh. Di sini dan ini menunjukkan bahwa Nabi sebelumnya salat qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian baru beliau salat apa? Subuh lagi. Dua-duanya diqadha. Ada hadis yang semisal dengan ini juga. Qais bin Amr mengatakan, yakni hadis Qais bin Amr radhiyallahu ta'ala qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'ataini. Nabi pernah melihat seorang lelaki mengerjakan salat sesudah subuh 2 rakaat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, salatu subhi rak'atani. Salat subuh itu cuma 2 rakaat saja. Faqala ar-rajul, lelaki ini mengatakan, inni lam akun shallaitu rak'ataini allataini qablahuma. Sungguhnya aku tadi belum mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Fa shallaituhum al-an. Nah, makanya aku mengerjakan salat yang 2 rakaat sebelum subuh itu tadi sekarang. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam, tidak mengomentari. Berarti ini takrir namanya. Nabi menyetujui. Kalau Nabi menyetujui, maka itu termasuk perkara yang disyariatkannya. Beliau tidak menolaknya, beliau tidak mengatakan kekeliruannya, tidak. Di riwayat yang lainnya Abu Hurairah mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusalli rak'atayil fajri falyusalli ma ba'da ma tatlu asy-syams." Barang siapa yang dia belum mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, hendaklah dia mengerjakannya sesudah munculnya matahari. Jadi bukan selesai sholat subuh dia sholat 2 rakaat. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban dan selain dari mereka ini rahimahullah taala al-jami', melaksanakannya setelah matahari terbit. Kesimpulannya, mengqadha 2 rakaat sebelum subuh itu disyariatkan. Cukuplah ini sebagai bukti pentingnya menjaga salat 2 rakaat sebelum subuh. Di mana tadi Nabi mengatakan rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada dunia itu. Yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, timbul pertanyaan, bolehkah atau adakah al-yatatawwa'u ba'da tulu'il fajri siwa rak'atail fajri? Apakah ada salat sunnah sesudah subuh yang boleh dikerjakan selain dari 2 rakaat sebelum subuh yang diqadha tadi itu? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka berbeda pendapat salat sunnah yang dilakukan selain 2 rakaat sebelum subuh itu yang diqadha jika dilakukan sesudah salat subuh. Pendapat pertama mengatakan yukrahu tatawwu bi ghairi rak'atail fajri. Hukumnya makruh mengerjakan salat sunnah selain 2 rakaat sebelum subuh tadi. Wallahu taala alam bisawab. Saya ulangi. Saya ulangi. Apakah ada salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Sebelum kita mengerjakan salat subuh, apakah ada 2 rakaat selain 2 rakaat sebelum subuh? Begitu maksudnya. Saya keliru menerjemahkannya, mohon maaf. Jadi ketika sudah masuk waktu salat subuh, ditandai dengan suara adzan misalnya, bolehkah mengerjakan salat sunnah selain 2 rakaat salat subuh? Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya makruh mengerjakan salat sunnah selain 2 rakaat sebelum subuh. Inilah pendapat mayoritas para ulama pendahulu kita. Di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id Ibn Musayyab dan para ulama yang bermazhab Hanafiyah. Dan ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Alasan mereka bahwa Yasar Maula Ibnu Umar mengatakan, Abdullah Ibnu Umar pernah melihat aku mengerjakan salat
setelah datang waktu subuh. Lalu beliau berkata, "Ya Yasar, wahai Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai kami saat kami sedang mengerjakan salat seperti yang kamu lakukan itu. Faqal, beliau mengatakan, liyuballighu syahidukum ghaibakum. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. La tusallu ba'dal fajri illa sajadataini. Jangan kamu mengerjakan salat sunnah apapun sesudah masuknya waktu subuh selain 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami' nomor 5353. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua berpendapat la ba'sa ayyatatawwa'u ba'da tulu'il fajri. Ya enggak apa-apa mengerjakan salat sunnah selain 2 rakaat sebelum subuh setelah munculnya waktu subuh. Misalnya salat witir, dia belum melakukannya, maka dia boleh lakukan sudah munculnya fajar. Ini menurut pendapat yang kedua, la ba'sa ayyatatawwa'u ba'da tulu'il fajri. Ini diriwayatkan, pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundir. Bahkan Ibnu Mundir meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri juga, yang mengatakan kana Malik yara ay yaf'ala dzalika man fata salat bil lail. Itu boleh dilakukan bagi siapa yang dia malam harinya kehilangan salatnya, seperti witir misalnya. Wallahu alam bishawab. Pendapat yang pertama lebih kuat insyaallah. Karena pendapat yang pertama menerangkan tentang dalilnya. Ketika Nabi mengatakan liyuballighu syahidukum ghaibakum, orang yang hadir di antara kalian sampaikan kepada yang belum hadir, yang tidak hadir. La tusallu ba'dal fajri illa sajadataini. Jangan salat sunnah setelah munculnya fajar kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Maka kalau seandainya kita kehilangan salat witir, bangun tidur atau sudah adzan subuh, ya kita salat 2 rakaat qobliyah subuh. Nanti witirnya diganti ketika kita salat duha. Bila kita terbiasa salat witir 3 rakaat, maka duhanya 4 rakaat. Kalau kita terbiasa di malam hari itu salatnya 11 rakaat, maka duhanya menjadi berapa? Digenapkan menjadi 12. Kalau kita terbiasa di malam harinya itu 7 rakaat, maka kita menjadi 8 rakaat. Sebagaimana Aisyah meriwayatkan hal itu dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tambahan atau catatan penting, la yukrahul kalamu ba'da raka'atil fajri. Enggak ada larangan berbicara selesai salat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah kita selesai salat sunnah sebelum subuh, kita bicara dengan teman kita enggak apa-apa. Khilafan lima warada an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ka Ahmad wa Ishaq. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibnu Rahawai. Beliau mengatakan makruh hukumnya sesudah munculnya fajar sampai datangnya waktu fajar berbicara kecuali sesuatu yang mengandung unsur zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idna dalil ala dalik, tapi ini tidak ada dalil yang tegas menyebutkannya. Bal fi hadis Aisyah alladhi taqaddama dalil ala khilafi. Bahkan hadis Aisyah yang telah berlalu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat qobliyah subuh beliau tidur, datang muadzin mengingatkan qomat sudah dikumandangkan, dan ini berbicara, maka enggak apa-apa. Dalam riwayat yang lainnya Aisyah radhiyallahu taala anha berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kuntu mustayqadhatun haddatsani wa illa taji'a. Kalau seandainya aku bangun di malam hari itu kalau seandainya aku terbangun ketika sudah datangnya itu subuh, maka aku akan ngobrol kepada Nabi. Kalau seandainya enggak, maka Nabi akan aku lihat dia itu tidur mereng ke sebelah kanan.
Jadi Nabi kalau sudah sholat qobliyah subuh, kalau ternyata beliau menjumpai Aisyah itu bangun, beliau ngobrol dengan Aisyah. Tapi kalau ternyata tidak, Nabi akan mereng ke sebelah kanan tidurnya. Ini bukti bahwa tidak mengapa berbicara sesudah sholat qobliyah subuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sholat sunnah yang pertama, yang sangat ditekankan, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sunnatud dhuhri, tentang sholat sunnah yang mengiringi sholat duhur. Waradat sunnatud dhuhri ala salasati auj. Ada riwayat yang menyebutkan tentang sholat sunnah yang mengiringi sholat duhur ini dari 3 sisi. Yang pertama, rak'atani qablaha wa rak'atani ba'daha. 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Sebagaimana Abdullah ibn Umar mengatakan, hafadtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang mengiringi salat wajib sebanyak 10 rakaat. Rak'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah isya di rumah beliau. Wa rak'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalimat yang menyebutkan 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur, maka hadis yang diriwayatkan dari jalan Abdullah ibnu Umar ini menunjukkan yang mengiringi salat duhur itu 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Sisi yang kedua, arba'u rakaat qabla wasnatan ba'daha. 4 rakaat sebelum duhur. Jadi cara salat sunnahnya 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat saja sesudah duhur. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muhammad dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'a arba'an qabla duhur. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur, kata Aisyah. Ini ketika Aisyah melihat Nabi sholat di mana? Di rumah beliau. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Sekaligus ini bukti kebiasaan Nabi sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Itu bila memungkinkan seseorang tidak tertinggal sholat berjamaah. Sekali lagi, kalau seandainya kita jarak rumahnya jauh, kemudian kita khawatir kita tertinggal sholat berjamaah, maka sholat sunnahnya sebaiknya dilakukan di masjid. Karena sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ikhramnya imam, itu keutamanya besar. Dalam riwayat Imam Muslim, kalau itu dilakukan selama 40 hari, 5 waktu tidak pernah tertinggal takbiratul ikhramnya imam, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sisi yang ketiga, arba'u rakaat qabla wa arba'u ba'daha. 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Sebagaimana Ummu Habibah radhiyallahu taala anha mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man shalla 4 rakaat qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nari. Barang siapa mengerjakan salat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah haramkan neraka baginya. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim. Kata Syekh Abu Malik, sahihun bituruqi, banyaknya jalan-jalan riwayat ini, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Wallahu alam bishawab. Faedah al-aula an tusalli al-arba' rak'ataini. Walaupun jumlahnya 4 rakaat, lebih utama Anda mengerjakannya 2 rakaat. Hadis yang
datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'u qabla duri la yusallamu fihinna tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur langsung 1 kali salam, bukan 2 kali salam, maka ini menyebabkan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Kata Abu Malik, riwayat ini dhaif. Riwayat ini dhaif. Wallahu a'lamu bis-shawab, dan didhaifkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jadi cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi boleh kalau seandainya seseorang mau 4 rakaat langsung, tidak mengapa. Nah, bolehkah diqadha orang yang tidak mengerjakan qobliyah zuhur? Mengqadha salat sunnah qobliyah bagi orang yang kehilangannya disebabkan karena udzur, ini boleh. Jadi kita datang ke masjid tiba-tiba qomat, lalu tegaklah salat sunnah bersama dengan imam. Karena kita nggak boleh salat sunnah ketika qomat dikumandangkan. Kita salat sendiri, imam berjamaah dengan kaum muslimin, kita tidak boleh. Kita harus ikut imam. Idza uqimatis shalah fala salata illa ma'al imami. Akhrajahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Bila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali bersama dengan imam. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri salahunna ba'daha. Bila beliau tidak sempat mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, beliau akan mengerjakan salat 4 rakaat sesudahnya. Bagaimana mengqadha ba'diyahnya? Sama seperti qobliyahnya. Mengqadha ba'diyah zuhur itu juga boleh kalau kehilangannya karena sebab udzur, walaupun dilakukan sesudah salat asar. Padahal kita mengetahui ada larangan salat du'a, salat sesudah salat asar. Ummu Salamah mengatakan, atau Ummu Salamah melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sesudah asar. Begitu selesai salat 2 rakaat sesudah asar ini, beliau bertanya kepada Nabi tentang salat itu. Ya binta Abi Umayyah, kata Nabi, wahai putrinya Abu Umayyah, sa'alti anil rak'ataini ba'dal asri. Engkau telah menanyakan tentang 2 rakaat sesudah salat asar. Fa innal atani unasun min bani Abdul Qais. Sesungguhnya telah datang kepadaku sekelompok manusia dari Bani Abdul Qais. Fasaghaluni, mereka telah menyibukkan aku an rak'ataini lataini ba'da dhuhri. Sehingga mereka telah menyibukkan aku sehingga aku tidak mengerjakan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Fahuma hatani, yang kulakukan 2 rakaat ketika kamu lihat sesudah asar ini, inilah qadha 2 rakaat sesudah zuhur tadi itu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, nomor hadisnya 1233, Imam Muslim nomor 834, dan juga Imam Ahmad dalam kitab beliau jilid yang ke-6 halaman yang ke-310. Walhasil riwayat ini sangat kuat membuktikan bolehnya mengqadha salat ba'diyah zuhri walaupun dilakukannya sesudah salat asar. Faedah tambahan, Imam An-Nawawi menyebutkan salat sunnah yang ada sebab atau illah kemudian dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, hukumnya menjadi mubah, boleh, tidak diharamkan. Anda datang ke masjid sesudah salat asar, ada perintah dari Nabi ketika memasuki masjid tidak boleh langsung duduk. Anda sholat tahiyatul masjid, tidak mengapa. Atau Anda belum sholat ba'diyah zuhur, sudah datang waktu asar, selesai sholat asar Anda berdiri lagi 2 rakaat mengqadha ba'diyah zuhur, boleh, tidak mengapa. Tetapi beliau mengingatkan, adapun hadis yang menyebutkan larangan sholat sesudah asar itu jika matahari di ufuk sudah mengguning, sudah hampir tenggelam,
Larangan yang seperti itu berkaitan dengan munculnya tanduk syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula ketika seseorang mengqadha atau mengerjakan sholat sunnah sesudah sholat apa? Subuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau dia mengqadhanya ya. Poin yang terakhir kalau kita tanya jawab, sholat sunnah asar. Kata beliau tidak ada sholat sunnah asar, tidak ada sholat sunnah yang mengiringi sholat sunnah asar. Maaf, saya ulangi. Tidak ada sholat sunnah yang mengiringi sholat asar yang ditaukidkan, yang muakkadah nggak ada. Sesungguhnya mengerjakan sholat sunnah yang mengiringi sholat asar itu tidak sampai kepada muakkadah, tapi ada, yaitu 2 rakaat sebelum asar. Berdasarkan keumuman riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baina kulli adzanaini salatun. Setiap antara 2 adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah, ada salat sunnah bagi yang mau mengerjakannya. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, tapi sanadnya dhaif, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat asar semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani, wallahu a'lam bishawab, tapi Abu Malik mengatakan riwayat yang dhaif. Kesimpulannya, salat sunnah sebelum asar boleh, enggak apa-apa. Ketika Anda datang ke masjid, adzan dikumandangkan, belum diiqamahkan, menunggu imam datang, Anda salat sunnah, tidak ada masalah. Dan tadi hadisnya menyebutkan baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan itu ada salat sunnah bagi yang mau mengerjakannya. Ada catatan penting, telah tetap dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan rakaatani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'a sirran wala alaniyatan, rakaatani qabla salati subhi wa rakaatani ba'dal asri. Kata Aisyah, 2 rakaat yang Nabi tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan sirriyah maupun dalam keadaan terang-terangan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sesudah asar. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sudah asar. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, Syekh Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, ini menjelaskan bahwa Nabi mengerjakan 2 rakaat ketika di rumah Aisyah sesudah asar itu karena mataharinya belum berwarna apa? Kuning. Jadi tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tentang salat-salat sunnah rawatib yang mengiringi salat yang wajib. Yang lainnya tentang sunnah mengiringi maghrib, sunnah mengiringi salat isya, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan mungkin Bapak sebelum kita masuk salat isya? Silakan. Maaf, saudaraku tidak dengar saya. Gimana, coba ulang pertanyaan? Ada yang mau bisa mengulangkan? Saya nggak dengar, Pak. Oh, kalau kita datang ke masjid, mungkin begini maksudnya. Sudah dikumandangkan adzan, dia khawatir kalau dia memperpanjang sholatnya 2, 4 atau 6, misalnya 2 rakaat tahiyatul masjid tambah lagi 2 rakaat qabliyah zuhur, itu akan membuat imam datang lalu tertinggal gitu. Boleh nggak kalau seandainya kita itu 2 rakaat qabliyah zuhur itu langsung nggak pakai tahiyatul masjid dulu? Boleh, karena 2 rakaat sebelum zuhur itu sudah dianggap sebagai tahiyatul masjid. Kita itu dilarang memasuki masjid langsung duduk, itu saja. Jadi kalau seandainya Anda datang berniat untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum apa? Zuhur atau apapun lah, sebelum subuh juga, atau 2 rakaat sebelum isya misalnya begitu, itu sudah dianggap sebagai tahiyatul masjid. Karena riwayatnya menyebutkan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Siapa di antara kalian yang masuk masjid jangan langsung duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai dia salat 2 rakaat terlebih dahulu.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lainnya. Silakan. Ya Pak, silakan Pak. Seandainya kita berada pada rakaat yang kedua atau pada rakaat yang pertama, kemudian qomat dikumandangkan, maka kita membatalkan salat. Karena yang sunnah dikalahkan dengan yang wajib. Yang wajib mengikuti imam berdasarkan hadis yang tadi saya sebutkan, idza uqimatis shalah fala salata illa ma'al imami. Kalau qomat telah dikumandangkan, tidak ada salat kecuali bersama imam. Kalau kita berada pada ujung rakaat yang kedua seperti sedang tasyahud, tidak boleh dibatalkan. Karena Nabi mengatakan wala tubtilu a'malakum lillah. Jangan kamu batalkan amalan yang kalian lakukan karena Allah. Jadi kalau Anda sudah hampir selesai, tunaikan dulu sampai selesai, kemudian ikut bersama imam. Tapi jangan diperlama. Disingkatkan bacaannya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Ya. Sudah mengerjakan salat qabliyah di rumah, sampai di masjid belum iqamah, apa yang harus dilakukan? Salat tahiyatul masjid. Karena salat tahiyatul masjid itu salat setiap kita memasuki masjid, tidak masalah. Anda keluar dari masjid ini sejenak, membeli sesuatu, datang lagi ke masjid, Anda salat tahiyatul masjid lagi, enggak apa-apa. Di tahiyatul masjid tidak ada masalah walaupun Anda sudah salat qabliyah di rumah. Tidak ada larangan. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salahnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.